Citaku tercapai, punyai kebebasan. Recording in progress. Kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Oh, peliknya rasa apabila di kau tiada, bagai kenangan yang tiba menuju cahaya sedang menyinar. Citaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, apabila di kau pulang bersamaku semula. Mesranya bila kita berdua, bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Thank you. Hey, hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, Terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berjumpa di ruang virtual pada kali ini. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya di Nuramarta yang pada hari ini berkesempatan untuk menjadi Master of Ceremony yang akan menemani teman-teman serta memandu berlangsungnya acara pada hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Setiadi, yang kami hormati Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSCMM, anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Prananda Suryapaloh, dan narasumber kita pada hari ini, anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Muhammad Farhan SE, serta perwakilan Lembaga Studi Visi Nusantara, yaitu Bapak Fadil. Dan tidak lupa menyapa moderator kita pada hari ini yang nantinya akan memandu diskusi bersama narasumber kita, yaitu Kak Afina Damayanti. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua hari ini berada dalam kondisi yang sehat dan juga prima ya. Bertepatan juga pada hari ini kita memasuki hari kedua nih puasa Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui kalau sekarang di Jakarta kita sudah memasuki pukul 1 waktu Indonesia Barat. Yaitu jam-jam genting biasanya kita merasa haus ataupun lapar. Tapi saya yakin hal itu tidak akan menjadi penghalang ataupun menjadi masalah untuk kita, utamanya untuk teman-teman yang hari ini hadir sebagai partisipan. Mengapa demikian? Karena topik yang diangkat pada seminar kali ini akan membuat kita stay on dan tentunya saya berharap teman-teman dapat menyimak secara seksama bahasan-bahasan penting yang nantinya akan diangkat oleh narasumber kita dalam seminar dan talk show literasi digital hari ini dengan tajuk Pemilu Damai Ruang Digital Aman. Selanjutnya, guna meningkatkan jiwa nasionalisme kita, sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk para partisipan, dimohon untuk duduk dengan sigap. Baik, untuk para partisipan dimohon untuk dapat memposisikan diri kembali.
Baik teman-teman semua, kembali diingatkan bahwa pada hari ini teman-teman juga diwajibkan untuk mengisi pretest yang linknya akan tersedia di kolom chat Zoom. Jadi sekali lagi diingatkan untuk teman-teman jangan sampai lupa untuk mengisi pretest karena pretest ini juga nantinya akan berguna untuk bukti presensi teman-teman pada kegiatan pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, perlu diketahui juga bahwa seminar dan talk show literasi digital dalam tajuk Pemilu Damai Ruang Digital Aman adalah suatu program yang digagas oleh Menkominfo di bawah Dirjen Aptika yang berkolaborasi bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Oleh karenanya, kami dari Menkominfo sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada kegiatan hari ini. Dan tentunya kami juga berharap dengan hadirnya teman-teman pada kegiatan pada hari ini dapat membantu teman-teman menjadi pengguna media sosial yang bijak, juga bisa menambah pengetahuan teman-teman terkait dengan etika dalam bermedia sosial. Untuk selanjutnya, secara bersama-sama kita akan mendengarkan keynote speech sebagai momentum untuk memulai acara pada hari ini yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, BSCMM. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam literasi digital untuk seluruh masyarakat Indonesia. Memasuki tahun baru 2024 ini, perwujudan Indonesia Digital Nation tetap menjadi salah satu prioritas utama kami guna mewujudkan Indonesia yang makin digital, makin maju. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika terus berkomitmen dalam menyelenggarakan berbagai inisiatif dan program peningkatan literasi digital guna mendukung upaya transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, serta berkelanjutan. Upaya transformasi digital ini perlu terus kita lakukan untuk mendorong kemajuan perekonomian bangsa dan membuka berbagai peluang bagi masyarakat Indonesia. Mengingat perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah cara kita bekerja, cara kita berusaha, dan cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Atas dasar itulah yang kemudian mendorong kami untuk melakukan peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kecakapan digital yang ditujukan pada 3 sektor, yaitu masyarakat umum, pemerintahan, dan pendidikan melalui berbagai program literasi digital. Pada tahun 2024 ini, Kementerian Kominfo akan kembali menghadirkan literasi digital sebagai upaya perwujudan masyarakat Indonesia yang siap dan sigap menghadapi peluang serta tantangan transformasi digital melalui 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, dan etika digital. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk berperan aktif dalam kegiatan ini serta memanfaatkan kesempatan yang berharga ini dengan menyerap pengetahuan sebanyak-banyaknya. Selamat mengikuti kegiatan literasi digital dan mari bersama dalam mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman dan produktif. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih, salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Samuel atas sambutannya. Kembali saya ingatkan kepada teman-teman untuk dapat mengisi pretest terlebih dahulu sebelum kita berpindah kepada agenda sebelumnya, yaitu agenda inti untuk berdiskusi bersama narasumber kita yang sangat kompeten pada hari ini. Untuk teman-teman juga dihimbau nantinya dapat berpartisipasi secara aktif dan juga menyimak dengan baik diskusi dan juga poin-poin yang akan disampaikan. Dan sedikit membahas tajuk kita pada hari ini yaitu Pemilu Damai Ruang Digital Aman. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 14 Februari kemarin kita telah melaksanakan pemilihan umum presiden dan juga legislatif. Saya yakin teman-teman semua sudah menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemilu kemarin ya. Dan dengan
dengan mengedepankan hak setiap warga negara untuk menjatuhkan pilihan, tentunya tercipta suatu perbedaan pendapat antar individu terkait dengan pilihannya masing-masing. Dan diskursus mengenai kegiatan pemilu ini tentunya lazim terjadi di ruang maya, namun sayangnya seringkali juga disertai dengan informasi palsu atau yang kita kenal sebagai hoax. Tentunya hal ini menciptakan kebingungan bagi masyarakat dan terdapat risiko besar terjadinya pemecah belahan. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk dapat memahami bagaimana kita mampu untuk mensortir informasi yang kita terima, serta memahami pula kaidah-kaidah yang diperlukan dalam berinteraksi dalam ruang maya. Lalu, kira-kira apa aja sih yang perlu kita pelajari untuk memiliki kemampuan tersebut? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung saja kita panggil narasumber hebat kita pada hari ini dan juga moderator cantik kita Kak Afina Damayanti yang akan mengambil alih acara dan akan memimpin diskusi pada hari ini. Berbicara tentang kegiatan pemilu kemarin, saya yakin juga teman-teman di sini semua pasti sudah menyaksikan bagaimana panasnya sosial media, terutama sebelum tanggal 4, belum kita melakukan. Saya juga berharap dengan pengalaman teman-teman ke sosial media ketika ada masa pemilu, pada hari ini ilmu yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat untuk teman-teman aplikasikan dalam menggunakan sosial media. Langsung saja kita panggil moderator kita yang bertugas pada hari ini, Kak Afina Damayanti. Halo, selamat siang Kak Selamat Diva. siang Kak Afina, gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak Diva sendiri apa kabar nih hari ini? Semangat banget walaupun puasa, tapi kita harus tetap semangat ya, karena kegiatan hari tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Betul, apalagi melihat antusias teman-teman di rumah ya Kak Diva. Jangan Setuju sampai kita banget. kalah semangat nih sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, langsung saja Kak Vina, kelihatannya teman-teman juga udah pada nggak sabar nih untuk melakukan diskusi langsung bersama narasumber kita yang sangat kompeten. Langsung saja cara berikutnya akan dipandu oleh Kak Afina Damayanti. Terima Waktu kasih tepat banyak. dipersilakan. Terima kasih banyak Kak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Budi Aris Setiadi, yang kami hormati Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangrepan BSGMM, yang kami hormati anggota DPR RI Komisi 1 Bapak Ananda Surya Paloh, narasumber kami siang hari ini Bapak Muhammad Farhan SS selaku anggota DPR RI Komisi 1, Bapak Fadil selaku perwakilan dari Lembaga Studi Visi Nusantara, Lembaga Pemantau Pemilu, serta para hadirin yang kami banggakan. Halo, selamat siang teman-teman yang ada di rumah, gimana kabarnya, baik? Teman-teman yang semangat dan merasa kabarnya baik, sehat, mungkin boleh tulis di kolom chat ya, biar saya bisa tahu nih, kira-kira teman-teman di sini kabarnya seperti apa. Mungkin mohon izin juga sebelum kita mulai acara, tes ombak dulu kali ya, teman-teman boleh ya panitia? Segera ditampilkan nih, saya mau lihat teman-teman di rumah, semangat nggak ya di rumah? Wah, sudah banyak nih ya yang bergabung, alhamdulillah. Langsung aja kita tes ombak terlebih dahulu, teman-teman yang ada di rumah yang sehat dan semangat boleh lambaikan tangannya ke kamera, saya mau lihat. Halo semuanya, selamat siang. Wow, di sini juga banyak ya teman-teman yang lagi di dalam mobil, lagi di luar ruangan, masih menyempatkan diri untuk ikut acara pada siang hari ini. Luar biasa sekali nih teman-teman, semoga menjadi pahala juga ya untuk teman-teman yang berpuasa di rumah.
Nah, teman-teman sepertinya akan kurang ya kalau saya, Afina Damayanti, membuka acara tanpa pantun. Jadi izinkan saya berpantun dulu nih ya teman-teman di rumah. Jadi teman-teman di rumah yang mau membantu saya boleh ketik cakep atau boleh kita sebentar aja ya on mic cakep gitu ya di saat saya pantun boleh. Beli ketan di Cipinang, ketan dicampur coklat Belgia. Hadirin sekalian selamat siang, semoga sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai diskusi hangat kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afina Damayanti selaku moderator yang akan menemani teman-teman selama berlangsungnya sesi diskusi. Mohon izin agar lebih nyaman dan akrab teman-teman boleh panggil saya dengan sebutan Kak Afina. Baik, sebelum bertemu dengan narasumber hebat kita pada siang hari ini, mungkin masih banyak yang bingung dengan makna tema seminar literasi digital kali ini nih teman-teman. Pemilu damai, ruang digital aman. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita baru saja selesai melaksanakan pemilu 2024 dan sebelumnya juga sudah disinggung oleh Mbak MC kita. Dan yang seperti hadirin pahami juga bahwa ruang digital menjadi salah satu platform penting selama pemilu karena aksesibilitas seperti memberikan kemudahan akses bagi calon dan pemilih untuk berkomunikasi, berbagi informasi dan melakukan kampanye secara massal. Juga jangkauan luas seperti melalui media sosial dan situs web, pesan politik dapat mencapai pemilih potensial di berbagai wilayah dengan cepat dan efisien. Serta kemudahan untuk berinteraksi langsung seperti diadakannya forum diskusi online. Dengan hal tersebut sudah seharusnya kita saling menjaga ruang digital tetap aman selama masa pemilu. Tapi kira-kira teman-teman tahu nggak sih, di teman-teman di rumah ini paham nggak sih ya, kira-kira kenapa sih kita harus menjaga ruang aman selama masa pemilu? Kira-kira apa yang terjadi apabila kita nggak menjaga ruang digital secara aman? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung saja kita mulai diskusi hangat kita pada siang hari ini bersama narasumber yang kompeten dan luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Farhan selaku anggota DPR RI Komisi 1 dan Bapak Fadil selaku perwakilan dari Lembaga Studi Visi Nusantara, Lembaga Pemantau Pemilu. Selamat siang Bapak Farhan dan Bapak Fadil, apakah sudah bergabung bersama kami? Mohon izin. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak, apa kabarnya Pak? Baik, sehat, Alhamdulillah. Baik ya Pak. Bapak gimana nih Pak, puasa-puasa gini siang hari disuruh ngasih materi. Kira-kira Bapak semangat nggak nih Pak ngasih materinya Pak? Wah, semangat sekali. Semangat ya Pak ya. Karena melihat antusias teman-teman di rumah juga semangat ya Pak ya. Yes, benar sekali. Oke Bapak, mungkin tanpa perlu kita berlama-lama lagi, disilakan kepada Bapak Farhan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta. Dan juga tentu saja izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada Menkominfo Republik Indonesia, juga kepada Jen Aptika Kemenkominfo Republik Indonesia yang telah konsisten kolaborasi bersama dengan Komisi 1 DPR RI untuk melaksanakan webinar dalam rangka literasi digital kali ini. Dan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita, Kakak Afina, terima kasih ya sudah mau mendampingi kita terus. Juga kepada para pemateri, diantaranya ada Bang Fadil dari Lembaga Pemantau Pemilu. Baiklah, pada kesempatan sekarang saya ingin membawakan sebuah materi yang saya siapkan, silahkan langsung ditayangkan saja, yang berjudul Pemilu Damai, Ruang Digital Aman. Nah, memang klik silahkan. Berdasarkan data dari We Are Social di tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 213 juta orang, atau 77% dari total populasi di Indonesia. Dan pengguna platform media sosial terbaik Indonesia adalah nomor 1 WhatsApp, nomor 2 Instagram, nomor 3 Facebook. Nah, tolong dicatat ya, bahwa WhatsApp, Instagram, dan Facebook dimiliki oleh satu perusahaan di Amerika yang bernama Meta. Kemudian TikTok, yang kelima Telegram, dan yang terakhir adalah Twitter. Next, silahkan.
Nah, lalu bagaimana dengan ruang digital di tahun politik 2024 ini? Memang kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat sekaligus juga tantangan, khususnya di tahun politik. Di satu sisi, kemudahan dalam mengakses internet memberikan ruang bagi para pemilih untuk mencari informasi dan rekam jejak para kontestan pemilu untuk pileg dan juga untuk pilkada, baik itu pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, serta nanti pada bulan November kita akan mengikuti pilkada serentak di seluruh Indonesia. Nah, namun di sisi lain, konten-konten negatif yang sifatnya disinformasi, misinformasi, hoax, ujaran kebencian, diskriminasi hingga sara masih sering kita temui di ruang-ruang digital. Next. Nah, salah satu yang dikhawatirkan yaitu adanya pemanfaatan teknologi AI atau kecerdasan buatan atau generatif AI untuk memproduksi konten-konten negatif yang bertujuan untuk memanipulasi dan mempengaruhi opini publik. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan seseorang untuk memproduksi gambar, audio, dan video palsu termasuk video deepfake yang sangat meyakinkan dan mengecoh. Sehingga di tahun politik kali ini masyarakat dihadapkan dengan tantangan yang baru, yaitu pentingnya untuk cermat dan rasional agar dapat menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten tersebut. Next. Nah, bagaimana dominasi milenial dan Gen Z dalam pemilu 2024? Ternyata berdasarkan data KPU, daftar pemilu dan pilkada serentak 2024, khususnya daftar pemilih tetapnya, didominasi oleh generasi Z dan milenial dengan total sebanyak 56,45%. Kedua kelompok ini dikenal sebagai digital natives, generasi yang lekat dengan internet dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai digital natives, generasi muda tentunya memiliki peran yang sangat signifikan terhadap ekosistem digital. Next. Nah, jadi seberapa penting yang namanya literasi digital dan literasi politik? Maka dari itu, generasi muda bertanggung jawab membangun kesadaran dan mengedukasi kita semua untuk menciptakan suasana politik yang sehat, yang tujuannya menjadikan diri kita sebagai pemilih yang cerdas. Pentingnya memberdayakan masyarakat melalui literasi digital dan literasi politik untuk membangun kedewasaan dalam berdemokrasi, menjaga harmoni dalam keberagaman, dan menjaga etika berkomunikasi di ruang digital. Jadi di tahun politik yang juga menjadi momentum untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan satu, tidak menghina agama lain, dua, mengedepankan adab dan etika berkomunikasi, tiga, menghormati segala bentuk perbedaan, fokus saja pada persamaan antar sesama dan menghargai perbedaan pendapat. Dan terakhir, menghormati hak orang lain dalam bersikap adil kepada siapapun. Nah, juga kita bisa melihat kebebasan dalam bermedia sosial harus dibarengi dengan tanggung jawab karena media sosial adalah ruang publik dengan hukum yang berlaku di dalamnya. Ya, silahkan diklik lagi. Sebentar. Sorry, balik lagi sedikit. Maaf ya. Nah, jadi ada beberapa produk hukum yang berlaku di ruang publik khususnya di media sosial. Pertama, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Anti Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga tentu saja bagaimana Undang-Undang TPKS ini mengatur kekerasan seksual dalam ruang digital, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pemanfaatan ruang digital di tahun politik diharapkan dapat menciptakan suasana pesta demokrasi 2024 yang sejuk tanpa perpecahan dan tidak terjebak dalam polarisasi. Hal ini sudah kita jalani, sudah selesaikan 14 Februari yang lalu. Alhamdulillah tidak ada ledakan-ledakan yang meresahkan. Memang ada letupan-letupan, tetapi kita tidak bisa anggap enteng sama sekali letupan-letupan tersebut. Untuk itu harus ditangani dengan baik. Dan salah satunya adalah dengan tidak memanfaatkan ruang digital sebagai media untuk menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten-konten yang melanggar hukum lainnya. Nah, untuk itu kita harus menjaga betul kondisivitas yang ada di ruang digital. Kita menunggu hasil dari KPU sampai dengan tanggal 20 Maret.
Lalu kita menunggu hasil dari ketetapan di Mahkamah Konstitusi apabila ada gugatan sampai dengan perkiraan sampai dengan akhir April. Nah, sampai akhir April nanti memang pemilu masih belum selesai. Artinya belum ditentukan siapa pemenangnya dan siapa yang berhak untuk mendapatkan jabatan dari publik ini. Tapi setelah itu di bulan November kita akan kembali memasuki masa-masa pilkada yang tidak kalah panasnya. Untuk itu mudah-mudahan program literasi digital ini akan mampu membangun kita semua menjadi insan-insan Indonesia yang menjadikan ruang digital sebagai ruang yang ramah untuk semua orang. Klik terakhir, terima kasih saya ucapkan atas perhatian Anda semuanya yang berkenan di tengah hari sedang berpuasa menyimak diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memicu diskusi di antara kita semuanya. Terima kasih Kakak Afina, saya serahkan kembali kepada Anda. Terima kasih banyak Pak Farhan untuk materinya yang sudah dikemas dengan sangat efisien dan konseptual. Pastinya materi tersebut memberikan insight baru untuk teman-teman di rumah. Tadi juga saya sempat mengutip dari materinya Pak Farhan, mohon izin ya Pak, yaitu pemanfaatan ruang digital di tahun 2024 diharapkan dapat menciptakan suasana pesta demokrasi 2024 yang sejuk tanpa perpecahan. Nah ini juga sebagai teguran untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Saya lihat di dunia maya, di sosial media biasanya ada nih kepala keluarga dan anaknya yang berbeda pendapat, beda pilihan, langsung berantem gitu ya misalnya karena ibunya milih nomor yang satu, yang anaknya milih nomor 2 misalnya, langsung berantem gitu ya. Jangan seperti itu karena balik lagi kita juga keluarga dan diharapkan untuk selalu rukun dan kompak. Baik teman-teman yang terhormat dan juga saya banggakan tadi materi sudah dijelaskan oleh Bapak Farhan. Mungkin teman-teman di rumah masih banyak yang pengen ngobrol sama Pak Farhan, tapi ditahan dulu ya sebentar, disiapkan pertanyaannya, nanti boleh dikirimkan di kolom komentar dan akan saya bacakan. Baik, langsung saja kita akan ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Fadil selaku anggota Lembaga Studi Visi Nusantara, Lembaga Pemantau Pemilu. Kepada Bapak Fadil, apakah sudah bergabung bersama kami, Bapak? Selamat siang Bapak Fadil, mohon izin kami memanggil kembali. Apakah sudah bergabung bersama kami? Baik teman-teman, mungkin sambil menunggu Pak Fadil, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang baru saja join, boleh diisi pretestnya terlebih dahulu ya teman-teman, mengingat tadi KKMC sudah memberitahu bahwa pretest merupakan absensi teman-teman yang ada di sini. Jadi jangan sampai siang-siang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar yang bermanfaat, teman-teman lupa absen ya. Sayang nanti ya, jadi dibuka dulu kolom komentarnya, dibuka linknya lalu diisi absensinya. Diingatkan juga teman-teman yang belum join, diingatkan kembali ya, boleh di chat temennya, ayo ikut yuk udah mulai nih acaranya nih. Sebentar lagi nih ya kita akan memasuki materi selanjutnya, juga akan ada sesi diskusi yang pastinya ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang ada di rumah. Jadi sama-sama kita ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum bergabung, belum join, silahkan untuk bergabung di ruang virtual pada siang hari ini. Mohon izin, apakah Bapak Fadil sudah bergabung? Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Bapak, mohon izin Bapak Fadil, sepertinya mikrofonnya belum dinyalakan Pak, mohon izin. Silahkan dinyalakan terlebih dahulu. Baik, seperti yang teman-teman tadi sudah lihat Pak Fadil sepertinya lagi di jalan ya teman-teman. Jadi kita menunggu sampai situasinya kondusif. Ini juga sebagai teguran ya untuk teman-teman di rumah yang kondisinya nyaman, duduk, enak, kipasan gitu ya. Teman-teman jangan kalah semangat nih sama Pak Fadil.
Pak Fadil lagi di jalan bisa sambil menyampaikan materi nih ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman kalah semangat dari semangat ya Pak Fadil. Bagaimana Pak Fadil? Apakah sudah siap? Sudah bisa? Baik teman-teman, sekali lagi ya masih saya ingatkan untuk teman-teman untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Dan biasanya nih ya teman-teman ya, saya ingatkan juga kalau ada pretest itu pasti ada post-test yaitu di akhir acara. Jadi teman-teman yang di rumah jangan lupa mengisi post-testnya nanti ya di akhir acara. Jadi setelah acara ini berakhir teman-teman, saya himbau untuk tidak keluar dari ruang virtual ini terlebih dahulu sebelum teman-teman bersama-sama mengisi post-testnya. Jadi boleh disampaikan di teman-teman yang belum join di ruang Zoom pada siang hari ini, diingatkan kembali bahwa akan ada pretest dan post-test. Gunanya apa? Gunanya sebagai absensi teman-teman yang ada di sini ya. Jadi jangan lupa dicek di kolom komentar, pretestnya sudah ada linknya, diklik linknya dan diisi absensinya ya teman-teman. Nanti untuk link post-testnya akan kami kirimkan di akhir acara. Baik Pak Fadil. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Apa kabar Pak, sehat? Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Bagaimana nih Pak persiapannya Pak di tengah kesibukan Bapak yang seperti ini? Baik, terima kasih. Mohon izin dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada? Tes. Baik Pak, Halo? masuk Pak suaranya Pak, aman. Aman. Oh, ya. Selamat siang. Sebelumnya yang saya hormati Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih yang sudah memfasilitasi dan memberikan uang kepada kami untuk sharing, sampaikan apa yang harus disampaikan. Tentunya kalau di Sunda itu ada istilah ngabuburit. Ngabuburit itu sambil menunggu puasa. Jadi lebih baik puasa ini diisi dengan hal-hal yang positif seperti ini. Ya, saya hormati Bapak Abbas, Komisi 1 DPR RI. Terima kasih yang sudah memberikan arahannya kepada kita semua terkait dengan hari ini. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, semoga di awal Ramadan ini dengan kegiatan yang positif ini menjadi nilai tambah bagi kita untuk melaksanakan ibadah tahu. Terima kasih. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Kang Cepi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk diskusi bukan memberikan materi, tapi karena kita ini kolaborasi, jadi saya pikir tidak ada yang paham, tidak ada yang layak disebut sebagai narasumber, karena narasumber itu hanya sebagai pemantik awal diskusi. Diskusi ini berjalan. Sebelumnya diizinkan dulu sudah di-share juga itu terkait Pinus, diizinkan. Kami dari Pinus ini memang sudah fokus terkait dengan kepemiluan, artinya bersama-sama dengan pemerintah baik Bawaslu atau KPU untuk mewujudkan pemilu ini yang adil, seadil-adilnya. Dan kami sebagai NGO bisa membantu agar terciptanya pemilu yang betul-betul jujur, adil, dan transparan. Itu profil dari Spinus. Terkait dengan materi juga sudah saya share, sebenarnya itu tidak banyak.
Oh, bisa ditampilkan. Halo, tes. Oh ya, terima kasih. Ini sedikit profil tadi sudah dijelaskan. Bisa mungkin langsung ke materi saja agar nanti bisa langsung diskusi materi yang selanjutnya terkait dengan pemilu damai. Dan materi yang satunya lagi, mohon izin, tidak banyak. Halo. Nah, ini sedikit saja pemilu damai, ruang digital aman. Kita juga sudah dibahas oleh semua bahwasannya kemarin di 14 Februari itu kita sudah melaksanakan kewajiban kita, hak kita yang tidak bisa diwakilkan. Salah satu hak warga negara yang tidak bisa diwakilkan itu yaitu memilih dan dipilih. Karena hak dasar warga negara yang lain mungkin bisa diwakilkan, tapi untuk memilih dan dipilih ini harus yang bersangkutan artinya tidak bisa diwakilkan. Nah, di 14 Februari kemarin eh, kita sudah melaksanakan dan sudah eh, proses rekapitulasi KPU ini sedang berjalan. Tapi sebelumnya, izinkan saya juga menyampaikan terkait dengan itu karena menurut saya ini pemilu itu ada dua, yaitu pra sebelum maupun pasca dan sudah. Dan hari ini kita bicara terkait dengan pasca sudah pemilu. Bisa next, next di halaman. Nah, di pra ini di kemarin ini ada tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses hitung sebelum 14 Februari. Yang pertama itu sosialisasi, pendaftaran calon, kampanye, pungut hitung, dan hari ini pasca pungut hitung. Di sosialisasi ini kemarin mungkin rekan-rekan penyelenggara sudah mensosialisasikan bagaimana cara memilih atau cara menyampaikan suaranya di TPS masing-masing. Sehingga diharapkan tidak adanya masyarakat lagi yang golput. Partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih pun diharapkan makin tinggi. Nah, setelah itu ada pendaftaran calon. Dan di kampanye ini, seperti yang tadi disampaikan, memang sedikit rawan. Eh, digital ini sedikit rawan karena setiap calon ini ingin menang lah, ingin unggul bagaimana caranya agar masyarakat ini mengenal calonnya masing-masing sehingga ruang-ruang digital ini sangat dimanfaatkan oleh mereka dan ini memang rawan potensi indeks kerawanan pemilu. Kenapa? Karena ketika calon A dengan atau tim tim calon A dengan tim calon B ini bertemu itu bisa saja menimbulkan yang kontra. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pungut hitung dan sekarang pasca pungut hitung. Nah, ini program yang bagus juga bagaimana ini tidaknya masyarakat ini tidak terbawa oleh opini-opini yang kurang baik atau minimal meredam lah, minimal meredam. Jadi, guys, ada suaranya? Oh, pungut hitung eh, dan setelah ini nanti kita menunggu yang disampaikan kapan atau siapapun itu sudah bukan menjadi apa yang terpenting ini pemilu sudah dilaksanakan dan pilkada di bulan November juga akan dilaksanakan. Jadi kita berharap siapapun pemenangnya, siapapun yang nanti terpilih, kita sebagai masyarakat tetap tidak memutuskan tali silaturahmi. Mungkin itu saja sedikit prolog dari saya. Nanti kita akan bikin dialog saja untuk lebih jelasnya. Saja kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak untuk materinya yang juga tidak kalah menarik, yang pastinya juga membuka insight baru untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Mohon izin teman-teman, gimana nih tadi sudah kita mendapatkan 2 materi yang luar biasa. Mungkinkah akan ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh silahkan dituliskan di kolom komentar dan akan saya bacakan pertanyaannya. Disilahkan untuk teman-teman yang ingin berdiskusi. Jangan sampai kalah semangat nih ya teman-teman ya, materinya sudah disampaikan, teman-teman masih bingung atau ingin bertanya atau sebelum hari ini sudah menyiapkan pertanyaan, boleh ya silahkan dikirimkan di kolom komentar. Mungkin sambil menunggu pertanyaan masuk, mohon izin Pak Farhan, saya ingin ngobrol nih sama Pak Farhan, boleh nggak ya Pak Farhan, mohon izin. Atau mungkin sama Pak Fadil, boleh Bapak, apakah bersedia ngobrol singkat sama saya? Baik Pak Farhan maupun Pak Fadil, apakah masih ada di ruang Zoom? Dan teman-teman masih saya tunggu juga untuk pertanyaannya, silahkan. Yang ingin bertanya teman-teman disilahkan. Baik, pertanyaan sudah masuk dari Kak Mariam. Perkenalkan, nama saya Mariam, izin bertanya, apa yang dimaksud masa tenang dalam pemilu? Baik, mungkin pertanyaan ini boleh dijawab oleh Pak Farhan terlebih dahulu. Kepada Pak Farhan, disilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, apakah Pak Farhan masih ada di ruang Zoom? Atau boleh dijawab terlebih dahulu oleh Pak Fadil? Bagaimana Pak Fadil, apakah bersedia untuk menjawab terlebih dahulu Pak pertanyaan dari Kak Mariam? Boleh. Mohon izin, ada suaranya. Pertanyaannya adalah, Halo? baik Bapak, saya izin ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud maksa tenang dalam pemilu? Nah, seperti apa nih Pak, dari sudut pandang Bapak, masa tenang dalam pemilu itu apa Pak maksudnya Pak? Silahkan dijawab. Baik, terima kasih. Masa tenang itu kan H-3 sebelum pengutitung. Jadi kemarin itu ketika pengutitung itu tanggal 14, berarti masa tenang itu masuk 11, 12, 13. Nah, di 3 hari ini masa tenang, artinya masa tenang ini setiap peserta pemilu sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan kampanye. Karena di masa tenang ini sudah tidak diperbolehkan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil untuk jawabannya. Gimana Kak Mariam, apakah sudah menjawab? Atau mungkin boleh ditambahkan oleh Pak Farhan? Apakah Pak Farhan masih bergabung bersama kami di ruang studio ini? Atau kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman? Ya, siap, silakan. Sorry. Baik, Gimana Pak tadi Farhan, pertanyaannya, silakan. maaf? Baik, pertanyaannya Pak, mohon izin saya bacakan kembali ya Pak ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Mariam, izin bertanya apa yang dimaksud masa tenang dalam pemilu? Nah, seperti itu Pak pertanyaannya. Boleh kepada Pak Farhan dijawab. Kalau konteksnya bahwa dalam penjadwalan masa kampanye, artinya memang ada kurang lebih 1 minggu atau kurang, di mana semua atribut kampanye itu dicopot dan dihentikannya semua program kampanye oleh semua kontestan atau peserta pemilu. Baik itu paslon presiden dan wapres maupun partai-partai politik. Semuanya harus sudah bersih, baik di ruang digital maupun juga di ruang-ruang publik lainnya.
Nah, itu yang disebut dengan masa tenang. Nah, tentunya masa tenang ini harus dimanfaatkan betul oleh semua orang untuk kembali menurunkan tensi masa persaingan selama masa kampanye. Dan sekarang saatnya tentu saja KPU bersama Bawaslu, jadi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan juga partai kontestasi menyelesaikannya dalam sidang-sidang rekapitulasi perhitungan pemilu. Saatnya sekarang kita sebagai masyarakat kembali ke kegiatan kita masing-masing dan menunggu hasil keputusan pemilu yang sah secara hukum. Baik, terima kasih banyak Pak Farhan untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab dari Ya. pertanyaan tadi Kak Mariam. Jadi bisa disimpulkan bahwa masa tenang itu masa di mana 3 hari sebelum pemilu ya Pak ya. Jadi tidak boleh dilaksanakan lagi, masa kampanye sudah berakhir, biasanya banner-banner yang ada di jalan ya, spanduk itu dicopot ya di hari-hari tersebut. Seperti itu Kak Mariam. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Mutia Ajeng Kirani. Kak Mutia Ajeng bertanya, apa saja yang dipilih dalam pemilu? Mungkin boleh mohon izin kepada Pak Fadil untuk menjawab pertanyaan dari Kak Mutia. Harusnya ini kembali bertanya, eh, Mbak, kemarin milihnya apa saja gitu kan. Jadi dan jangan Mbak Mutia cuma hanya milih paslon presiden dan wakil presiden saja kemarin di 14 Februari. Karena di 14 Februari itu kan kita memilih presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, Pak Farhan Abbas, kan, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Jadi ada 5 pilihan di 14 Februari kemarin. Itu 5 surat suara. Itu aja. Halo. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil untuk jawabannya. Mungkin ini Kak Mutia baru pertama kali nyoblos kali ya, Kak Mutia ya. Jadi masih bingung nih nanti tahun selanjutnya, 5 tahun kemudian di 2029 seperti apa ya proses pemilu. Takutnya terlalu banyak kertas nanti Kak Mutia bingung gitu ya Kak ya. Mungkin Pak Farhan bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Mutia ini Pak. Disilahkan kepada Pak Farhan. Silakan, pertanyaannya apa tadi? Coba tolong diulang. Pertanyaannya adalah apa saja yang dipilih dalam pemilu? Dalam pemilu kemarin dipilih yang pertama adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, kemudian para anggota legislatif dari partai politik, dan juga para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi. Pasangan capres dan cawapres kita tahu ada 3 ya. Sementara itu untuk partai politik di seluruh Indonesia partai nasional ada 18 dan partai lokal Aceh ada 6. Partai nasional artinya dipilih para calon legislatifnya untuk menjadi anggota di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota serta kabupaten. Sedangkan untuk DPD itu artinya memilih perorangan yang menjadi wakil dari setiap provinsi. Setiap provinsi diwakili oleh 4 orang anggota DPD. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Farhan untuk jawabannya. Semoga bisa membantu kebingungan dari Kak Mutia ya Kak. Jadi nanti di tahun 2029 Kak Mutia udah nggak bingung nih kalau pengen nyoblos ya Kak ya. Jadi sekarang sudah ada gambaran, sudah mengikuti seminarnya. Jadi semoga bisa membantu Kak Mutia itu sendiri. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya masuk ada dari Kak Muhammad Pah Ruroji. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, terkait maraknya berita hoax yang berkaitan dengan pemilu akhir-akhir ini, apa peran yang akan atau telah Kominfo lakukan terhadap konten-konten hoax tersebut? Terima kasih. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Farhan terlebih dahulu, Bapak, silahkan.
Baik, Pak Farhan, mohon izin, apakah bisa menjawab pertanyaannya, Pak? Ya, silahkan, maaf, tadi apa? Baik, mohon izin saya ulangi lagi ya Pak, pertanyaannya dari Kak Muhammad Fahru Roji. Izin bertanya, terkait maraknya berita hoax yang berkaitan dengan pemilu akhir-akhir ini, apa peran yang akan atau telah Kominfo lakukan terhadap konten-konten hoax tersebut? Terima kasih. Setiap minggu Dirjen Aptika itu melakukan take down konten-konten yang dianggap berbahaya, yang sesuai dengan pencarian yang dilakukan oleh mesin pencarian dari Direktorat Jenderal Aptika, dan juga berdasarkan laporan dari masyarakat. Jadi setiap minggu selalu ada. Memang masalahnya adalah kemampuan kita untuk men-take down konten itu secara sekaligus, itu rasanya tidak mungkin, karena konten negatif yang masuk juga mencapai puluhan juta konten setiap harinya. Namun yang memang sangat berbahaya tetap dilakukan take down. Sementara itu yang paling mengkhawatirkan sebetulnya adalah 3 konten yang juga banyak menimbulkan keresahan. Konten pertama yang paling berbahaya adalah konten yang berisi tentang ajaran-ajaran radikalisme yang membawa para audiensnya untuk menjadi anti Pancasila dan anti NKRI, itu nomor 1, dan itu ditangani oleh Badan Penanggulangan Nasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ya, BNPT. Nah, sementara itu yang kedua adalah justru sangat berbahaya, yaitu konten-konten yang berupa konten kejahatan keuangan atau fraud. Nah, ini banyak sekali jenisnya, mulai dari phishing sampai ke penipuan OTP, sehingga bisa menguras isi saldo M-Banking di dalam rekening kita. Dan yang ketiga adalah konten tawaran dan rayuan lah dalam tanda kutip, ya, sehingga orang jadi ikut judi online. Dan yang paling berbahaya tentunya, judi online ini websitenya semua datang dari luar Indonesia. Jadi memang sangat sulit untuk secara fisik memberantasnya. Baik, terima kasih banyak Pak Farhan, jawabannya sangat membantu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Farhan, Kominfo sendiri setiap minggunya ini melakukan pantauan ya Pak ya, untuk memfilter konten-konten yang sekiranya mengandung radikalisme atau mengandung unsur kejahatan dan juga merugikan para paslonnya yang seperti fitnah atau hoax, itu langsung di take down oleh Kominfo. Namun memang sejauh ini belum bisa di take down semua, mengingat sebegitu banyaknya konten yang masuk di sosial media. Mungkin ini juga bisa menjadi teguran untuk kita semua, bahwa dari kitanya sendiri nih ya teman-teman ya, dari kitanya sendiri memfilter diri kita sendiri sebelum kita mempublikasikan konten tersebut. Mungkin kepada Pak Fadil, apakah Ya, ingin betul sekali. menambahi Pak tadi jawabannya Pak Farhan? Kepada Pak Fadil. Atau kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, bagaimana? Masih saya tunggu ketersediaan Pak Fadil untuk menambahi Boleh, atau menjawab pertanyaan dari Kak Fahru Roji. Ya, boleh izin menambahkan. Baik Pak Fadil, mohon izin saya ulangi kembali ya Pak ya pertanyaannya ya Pak. Pertanyaannya dari Kak Muhammad Fahru Roji. Izin bertanya, terkait maraknya berita hoax yang berkaitan dengan pemilu akhir-akhir ini, apa peran yang akan atau telah Kominfo lakukan terhadap konten-konten hoax tersebut? Terima kasih. Mungkin dari Pak Fadil sendiri, selama pertemuan bersama orang-orang Kominfo kepada pejabat atau staf Kominfo, Pak Fadil sempat mengetahui nih kira-kira apa upaya Kominfo dalam mengatasi hoax yang tersebar selama pemilu raya ini nih Pak. Silahkan.
eh, yang yang saya tahu itu Kominfo itu betul yang tadi sampaikan memfilter berita-berita terkait dengan opini di pemilu kemarin. Cuma kan yang lebih penting lagi itu melakukan sosialisasi edukasi kepada pemilih pemula Gen Z, paling penting itu Gen Z, agar mereka itu bisa memahami, bisa paham sebetulnya bagaimana sih cara memilih dan memilah kita yang hoax ini, kita yang rekayasa ini, itu kan ada tipsnya atau harus harus ada edukasinya lah, sehingga tidak serta-merta para Gen Z ini mempercayainya. Kan ini sangat sangat mengerikan kalau menurut saya, karena eh, yang paling mengerikan itu ketika sudah mulai opini war, artinya berita-berita hoax ini, sehingga para pemilih pemula ini mudah mudah untuk mempercayai berita-berita yang mereka. Jadi yang paling terpenting itu melakukan edukasi, sosialisasi secara masif, bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat daerah juga. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil untuk jawabannya. Bagaimana Kak Muhammad Fahruroji, apakah sudah menjawab? Semoga sudah terjawab ya Pak, ya Kak ya pertanyaannya. Langsung kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman dari Kak Bonvi Leon Lodaya. Nama saya Bonvi Leon Lodaya, izin bertanya, apa peran utama teknologi digital dalam demokrasi atau pemilu? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu oleh Pak Farhan. Mohon izin ya Pak, bagaimana Pak? Sekali lagi saya bacakan ulang pertanyaannya dari Kak Bonvi Leon Lodaya. Nama saya Bonvi Leon Lodaya, izin bertanya apa peran utama teknologi digital dalam demokrasi atau pemilu? Mohon izin kepada Pak Farhan untuk dijawab pertanyaannya Pak. Pertanyaan dari Kak Bonvi Leon Lodaya ini. Baik, mungkin kita berikan pertanyaannya kepada Pak Fadil terlebih dahulu. Mohon izin Pak Fadil untuk menjawab pertanyaannya. Bisa diulangi Baik, pertanyaannya adalah pertanyaannya? apa peran utama teknologi digital dalam demokrasi atau pemilu? Seperti itu Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya terlebih di 2024 ini, teknologi ini sangat berperan dalam pemilu, khususnya 14 Februari. Bukan hanya terkait dengan sosialisasi atau edukasi. Bahkan saat ini penyelenggara kita itu KPU itu basisnya itu menggunakan teknologi, yaitu aplikasi Sirekap. Kenapa? Karena Sirekap ini representasi dari kotak suara. Jadi dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan ini, mereka menggunakan teknologi, yaitu aplikasi Sirekap. Jadi menurut saya pemilu di 2024 ini sangat penting teknologi itu, karena untuk menuju cita-cita Undang-Undang 7 tadi. Itu, Pak. Halo? Baik, terima kasih banyak Pak Fadli untuk jawabannya. Bagaimana Pak Farhan, apakah sudah bisa bergabung kembali bersama kami? Mohon izin kepada Bapak Farhan. Karena pertanyaannya menarik nih Pak ya. Apa peran utama teknologi digital dalam demokrasi atau pemilu? Wah, ini pertanyaan sangat menarik. Mungkin boleh ditambahi dari jawaban dan perspektifnya Pak Farhan? Baik, dalam hal ini tentunya teknologi digital membantu kita untuk
untuk bisa mendapatkan informasi lebih detail tentang latar belakang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maupun para calon legislatif. Juga tentu saja nanti kita akan bisa menggunakan platform digital untuk mengkomunikasikan berbagai macam program, baik program kerja maupun kampanye kepada masyarakat sebagai calon pemilih. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi teknologi digital ini sebagai platform, salah satu platform utama ya teman-teman di rumah untuk mencari informasi mengenai kira-kira siapa ya yang akan saya pilih nanti di saat masa pemilu seperti itu teman-teman. Jadi memang teknologi digital ini juga sangat penting karena dengan teknologi digital kita bisa lebih dekat dan juga bisa lebih banyak memahami mengenai paslon-paslon yang akan kita pilih saat pemilu. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Usep Setiana bertanya untuk Pak Farhan, bagaimana tanggapannya terkait penyelenggaraan pemilu 2024 ini? Baik, Pak Farhan, spesial pertanyaannya Menurut nih, Pak. saya penyelenggaraan pemilu sudah berjalan dengan baik. Memang banyak ketidaksempurnaan dan tidak 100% orang puas terhadap hasil dan prosesnya. Namun bahwa setelah pemilu tidak ada sebuah ketidakpastian atau kekosongan politik, tidak ada juga kerusuhan-kerusuhan yang meluas di seluruh Indonesia. Memang ada letupan beberapa, namun bahwa penyelenggaraan pemilu bisa disikapi dengan sangat dewasa oleh pemilih di seluruh Indonesia. Hal ini tentu tidak terlepas dari semakin matangnya masyarakat Indonesia dalam berpolitik dan pas 5 tahunan ini. Baik, terima kasih banyak Pak Farhan. Jadi kalau dari perspektif Pak Farhan sendiri sejauh ini masih aman terkendali ya Pak pemilu di tahun ini, walaupun sedikit ada ledakan kecil gitu ya Pak ya, tapi Insya sejauh Allah. ini masih aman dan terkendali. Dan ini juga Ya. karena SDM di Indonesia sendiri ini sudah makin meningkat ya Pak, kecerdasan intelektualnya juga kecakapan digitalnya. Jadi semakin pintar ya Pak ya dalam pemilu di tahun ini. Sudah tidak Iya betul Pak. Kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya itu kan banyak kerusuhan di mana-mana ya Pak, di jalanan, di sosial media. Cuman yang tahun ini memang karena SDM Indonesia sendiri sudah berkembang menjadi SDM yang lebih baik, itu membantu masa pemilu di tahun ini menjadi lebih aman. Baik Pak Farhan, masih ada satu pertanyaan spesial nih Pak, dari Kak Aan Supratman. Izin bertanya, nama saya Aan Supratman kepada Pak Farhan. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar hukum pemilu? Waduh, ini agak berat nih ya Pak pertanyaannya ya Pak. Semoga Pak Farhan bisa menjawab Dasar hukum pertanyaannya pemilu nih Pak. satu Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Pemilu. Itu dua dasar hukumnya. Baik Pak Farhan, mohon izin tadi sedikit terputus Pak koneksi Bapak, mungkin boleh diulangi Pak jawabannya Pak agar Kak Aan bisa menerima jawaban Bapak dengan baik. Mohon izin ya Pak ya. Dasar hukum dari pemilu ada dua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang Pemilu. Itu dasar hukum yang sudah sangat kuat. Baik, terima kasih banyak Pak Farhan. Jelas Mohon nggak? izin ya teman-teman, mohon maaf sekali lagi masih ada gangguan koneksi dari Pak Farhan ke ruang studio. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman ya. Teman-teman di sini yang masih punya pertanyaan, boleh silakan dikirim di kolom komentar, nanti akan saya bacakan pertanyaannya.
Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Ada dari pertanyaan dari Kak Abdul Rauf. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyikapi berita hoax yang sudah terlanjur menyebar, terutama menyambut pilkada serentak sedangkan belum masuk masa kampanye atau tahapan pilkada? Terima kasih. Kepada Bapak Fadil mungkin diizinkan untuk menjawab pertanyaannya nih Pak. Bagaimana kita menyikapi berita hoax di masa pilkada ini nih Pak ya? Silakan Pak Fadil untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Nah, pada dasarnya kita itu semua relawan demokrasi. Jadi bukan hanya penyelenggara ataupun kementerian sosial, tapi setiap warga negara yang memiliki prinsip itu kedaulatan, tahan itu artinya harus punya jiwa untuk bagaimana caranya pemilu ini bisa tercipta dengan sebaik-baiknya. Ketika salah satunya ketika kita mengetahui bahwa kami ada informasi atau hoax terkait dengan calon atau partai politik maupun penyelenggara. Nah, ketika kita sudah memiliki giroh atau keyakinan bahwasannya kita ingin bersama-sama menciptakan pemilu yang adil, tidak salahnya kita sampaikan informasi yang sebenarnya. Artinya kita bisa membantu penyelenggara ataupun pemerintah menjadi corong kebenaran sehingga yang itu akan semakin tahu, dan ketika kesadaran ini dimiliki oleh seluruh warga negara artinya memiliki pikiran yang sama, maka saya yakin informasi yang sebenarnya ini akan masif sampai kepada lingkungan kampus. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil untuk jawabannya. Mohon izin Pak Farhan, apakah sudah bisa tersambung kembali? Belum? Baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Baik Pak Fadil, ada pertanyaan masuk lagi nih Pak. Dari Kak Rianto Selop. Izin bertanya, kenapa di pemilu money politik selalu ada dan tidak pernah ditindaklanjuti? Padahal money politik di pemilu sangat banyak. Nah, dari perspektif Pak Fadil sendiri, kira-kira bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ini, Pak? Baik, terima kasih. Sebetulnya saatnya ini ranah Bawaslu terkait dengan tindak lanjut atau tidaknya. Kami tentu pemantau menyampaikan, artinya money politik ini seperti apa? Karena kan yang di PKPU kemarin itu ketika berbentuk barang itu kan dia di atas 100.000. Terkadang ada yang memberikan sembako atau uang di bawah 100.000 itu terkadang menafsirkan itu money politik. Padahal yang disebut dengan money politik itu yang harganya di atas 100.000. Nah, kenapa terkadang muncul pemikiran itu, kenapa sih money politik ini tidak ditindaklanjuti? Padahal kan dasarnya itu di bawah 100.000 gitu. Nah, terkait dengan terus juga kan untuk menindaklanjuti itu kan bukan hanya bukti, tapi harus ada pelapor, harus ada saksi. Nah, disinilah dibutuhkannya kebersamaan kita suatu masyarakat untuk bersama-sama mengawal demokrasi. Jadi harus berani melapor. Jadi ketika kita mendapatkan informasi atau bukti peristiwa money politik yang terjadi di lingkungan kita, ya kita harus berani menyampaikannya, melaporkannya kepada Bawaslu tempat. Itu saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya kepada Kak Rianto. Pak Fadil, izin kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Sudah mulai sore ya, pertanyaan semakin banyak masuk nih Pak nih. Menunjukkan bahwa antusias teman-teman yang ada di rumah dari tadi menyimak dan juga menghayati materi yang tadi Bapak Fadil dan juga Bapak Farhan sampaikan.
Ada pertanyaan masuk Pak dari Pak Agus Salabi. Pertanyaannya adalah, kemajuan teknologi sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh WNI, bahkan sampai ke pelosok negeri. Hanya, dalam kegiatan pemilu justru agak riskan karena pemilih terkadang mengupload pilihannya yang akhirnya pemilu sudah tidak dianggap rahasia lagi. Dan ini akan menjadi pemicu terjadi gesekan dengan pemilih lain. Pertanyaannya adalah, adakah dasar hukum yang mengatur tentang hal itu? Jika ada, kenapa masih banyak terlihat uploadan itu di status WA, FB, dan Instagram? Jadi inti dari pertanyaannya adalah, semisal nih ya Pak ya, saya milih 01, terus saya upload saya milih 01 secara terang-terangan di sosial media nih Pak. Dan hal tersebut menjadi gesekan kepada pemilih yang lain yang mungkin memilih 02 atau 03. Kira-kira itu ada undang-undangnya ya nggak Pak? Atau ada dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut? Baik, kepada Pak Fadil, semoga pertanyaannya cukup jelas dan disilakan untuk menjawab, Bapak. Baik, terima kasih. Kalau saya kurang jelas bisa nanti diluruskan. Memang terkadang euforia pemilih itu tinggi dan mungkin lupa. Dan ini juga jadi kendala juga artinya sosialisasi peraturan. Jadi terkadang hal ini aturan ini tidak sampai kepada pemilih. Yang sampai kepada pemilih itu hanya bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Sedangkan ketika dia sudah memilih di TPS memberitahukan kepada orang lain, itu kalau nggak salah itu di Undang-Undang 7 memang diatur tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi di Undang-Undang 7, tapi saya lupa lagi Mbak pasalnya, kalau memang saya tolong diluruskan yang lainnya karena sifatnya kita ini dialog. Jadi apapun yang didapatkan di acara ini yang benar-benar itu di Undang-Undang 7 itu memang ada tidak diperbolehkan menyampaikan hak pilihnya. Cuman saya lupa pasalnya itu. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil atas jawabannya. Mohon izin, panitia, apakah Pak Farhan sudah bergabung bersama kami? Belum? Baik, teman-teman yang memiliki pertanyaan spesial untuk Pak Farhan mungkin boleh di hold dulu ya teman-teman ya. Saya akan bacakan pertanyaan untuk Pak Fadil terlebih dahulu. Baik, Pak Fadil, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Aan Supratman. Pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme pemilu dapat meningkatkan representasi gender atau sejauh mana uang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum dan keadilan dalam proses demokratis? Apakah sudah jelas Pak pertanyaannya? Bisa diulangi Mbak, ada preset ini di dalam gedung. Ya, kalau diulangi saya aja. Saya ulangi ya Pak, pertanyaannya ya Pak. Ada dua pertanyaan dari Kak Aan. Yang pertama pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme pemilu dapat meningkatkan representasi gender dan sejauh mana uang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum dan keadilan dalam proses demokratis? Agak riskan ya Pak pertanyaannya Pak, semoga tidak menyulitkan Bapak untuk menjawab ya Pak. Nah, saya menjawab singkatnya saja yang saya paham ya. Kalau terkait dengan gender sebetulnya terkait dengan penyelenggaraan itu, gender itu sudah menjadi perhatian khusus. Jadi Undang-Undang 7 ini pemilu ini gender ini sebetulnya kalau mau ini menjadi perhatian khusus daripada di undang-undang yang undang-undang 8 itu hal yang menempatkan perwakilan perempuan. Undang-undang 7 ini salah satu ini
Baik, terima kasih banyak Pak Fadil untuk jawabannya. Sangat membantu ya teman-teman sejauh ini jawaban dari Pak Fadil dan Pak Farhan. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Wah, luar biasa sekali nih ya. Di tengah hari sedang menjalankan ibadah puasa, saya sangat berterima kasih kepada antusias teman-teman di rumah yang senantiasa ikut aktif dan juga mau berdiskusi di acara siang hari ini. Terima kasih banyak teman-teman untuk pertanyaan yang masuk. Mohon izin akan saya lanjutkan membacakan pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Muhammad Dailami. Izin, nama saya Dailami. Pertanyaannya adalah, sejauh mana langkah pertanggungjawaban penyelenggara pemilu atas hal negatif terjadi di masyarakat pasca pemilu berlangsung? Mohon izin Pak Fadil untuk menjawab pertanyaannya, Bapak. Gimana Mbak? Ulangi Mbak. Baik, mohon izin saya ulangi ya Pak ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Ya. sejauh mana langkah pertanggungjawaban penyelenggara pemilu atas hal negatif yang terjadi di masyarakat pasca pemilu berlangsung? Seperti itu Pak pertanyaannya. Mohon izin untuk dijawab Pak Fadil, silahkan. Kalau langkah penyelenggara itu sebetulnya simpel sih Mbak ya. Jadi ketika ada aduan atau laporan ya cukup memproses. Ketika dianggap syarat formil materialnya itu sudah terpenuhi ya tinggal diproses. Terus terkait dengan hasil pemilu 14 Februari yang lalu itu kan sampai saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi. Artinya di tahap rekapitulasi itu ada sanggahan, ada bantahan baik dari perwakilan peserta politik maupun dari peserta politik itu sendiri, dari saksi gitu. Jadi ketika didapatkan ada bantahan terkait dengan suara itu kan ada proses evaluasi gitu. Jadi di proses pleno rekapitulasi itu apa yang disampaikan oleh saksi keberatan itu bisa dianulir Mbak sebelum disahkan. Mungkin itu Mbak. Kalau terkait dengan dugaan pelanggaran ya simpel, ketika dilakukan proses dugaan pelanggaran itu ketika dia sudah dianggap syarat formil materinya sudah terpenuhi ya itu bagian dari mengembalikan kepercayaan publik. Itu saja kok, simpel. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil untuk jawabannya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Mengingat sepertinya teman-teman mau ngabuburit nih ya di rumah ya, mau cari gorengan, mau mulai bikin kolak. Saya silahkan ya. Pertanyaan terakhirnya Pak Fadil. Nama saya Nurlita Anggraini. Izin bertanya, berkaitan dengan media yang digunakan pada masa kampanye seperti baliho, spanduk, atau semacamnya, mengapa kebanyakan dari mereka menggunakan media tersebut tanpa mencantumkan visi misi yang seharusnya masyarakat lihat? Bagaimana pemerintah melihat kasus ini? Apakah akan ada peraturan terkait hal ini seperti membuat format apa saja yang harus ada dalam media kampanye tersebut? Menarik nih ya Pak ya pertanyaannya ya Pak. Mungkin boleh kepada Pak Fadil disilakan untuk menjawab. PKPU ya Mbak ya. Jadi baik ukurannya atau jenisnya atau tempatnya pun itu diatur di PKPU. Dan untuk terkait dengan ketentraman ketertiban itu kan setiap pemerintah daerah mempunyai perdanya masing-masing. Jadi sudah jelas lah aturannya terkait dengan APK itu, harus APK yang seperti apa, masuk kategorinya ini kampanye atau tidak, apakah ini masuk kategori hanya sosialisasi, dan itu sudah jelas diatur di PKPU. Itu aja ini. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil untuk jawaban dari pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak teman-teman semuanya
Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang masuk. Mungkin terakhir ya Pak ya, izin terakhir aja nih ya. Mungkin dari Pak Fadil sendiri izin memberikan closing statement untuk teman-teman di rumah sebagai gambaran nanti untuk 2029 pemilu yang akan datang. Mungkin Pak Fadil sendiri ingin mengasih nasihat atau wejangan ya Pak ya untuk pemilu yang akan datang, lebih baiknya kita seperti apa nih Pak? Disilakan kepada Pak Fadil. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin terakhir saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya untuk lebih meyakinkan diri bahwasannya kita sebagai warga negara ini harus betul-betul bersama-sama menjaga demokrasi ini. Jadi jangan hanya bergantung kepada penyelenggara, tapi pribadi kita harus mau ikut serta mensukseskan pemilu ini sehingga pemilu sekarang maupun di 2029 nanti itu menjadi pemilu yang kita cita-citakan bersama. Mungkin itu saja Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak untuk closing statement-nya dan juga materi yang telah dibawakan beserta jawaban yang sangat memuaskan ya untuk teman-teman yang ada di rumah. Semoga selama materi tadi yang diberikan memberikan insight baru untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan mohon maaf teman-teman, saya belum bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman yang masuk. Tapi itu juga tidak mengurangi rasa terima kasih saya kepada antusias teman-teman yang ada di rumah. Semoga di lain kesempatan teman-teman yang belum bisa saya bacakan pertanyaannya nanti bisa saya bacakan ya teman-teman ya. Ditunggu di acara selanjutnya. Baik, mungkin kesimpulan sedikit saja dari saya menyikapi materi yang sudah dibawakan oleh Pak Farhan dan juga Pak Fadil. Semua pihak perlu belajar untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu 2029 dan terus menjaga ruang di digital dengan baik. Selama pemilu dan juga pilkada tadi sempat disinggung, diharapkan agar semua pihak bisa menghindari beragam bentuk kekerasan fisik maupun verbal, termasuk yang terjadi di ruang digital. Tak hanya itu, menjadi upaya bersama pula untuk mencegah penyebaran konten negatif berupa hoax, disinformasi, malinformasi, dan misinformasi. Dan juga menurut Menkominfo Bapak Budi Ari Setiadi, esensi pelaksanaan pemilu adalah menyatukan sesama anak bangsa dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, semua pihak memiliki peran untuk menjaga ruang digital yang aman dan sehat. Baik, seperti itu materi yang sudah disampaikan dari narasumber luar biasa kita. Tidak terasa sesi diskusi pada sore hari ini telah berakhir. Semoga ilmu yang telah diberikan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Mohon izin untuk mengingatkan, tadi sudah saya singgung, ada pretest di awal dan juga ada post-test di akhir ya teman-teman. Jadi teman-teman dibuka lagi link komentarnya, diisi pretest maupun post-testnya karena dual tersebut sebagai absensi teman-teman yang sudah hadir di sini. Tadi karena saya sudah membuka dengan pantun, izinkan saya untuk menutup dengan pantun ya teman-teman, mohon izin. Boleh ya ditulis cakep ya di kolom komentar, jadi saya bisa lihat nih teman-teman di rumah masih semangat atau tidak. Jalan-jalan ke Majalengka, cakep. Jangan lupa beli jala kotek, artinya ayo tingkatkan kreativitas anak bangsa supaya bisa sukses di zaman iptek. Terima kasih kepada Bapak Farhan dan Bapak Fadil atas ilmu dan perspektif baru dengan cara intelek dan substansi yang luar biasa. Dan juga kedua materi tersebut dikemas dengan efisien dan juga konseptual. Saya Afina Damayanti pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam berlangsungnya acara. Wabil taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama mengikuti kegiatan literasi digital, kita terus mengembangkan konten-konten di medsos Sahabat Difabel Aceh untuk menyampaikan informasi terkait dengan isu disabilitas dan cerebral palsy khususnya. Saya ingin turut serta membangun narasi perdamaian agar remaja milenial tidak terjebak oleh perilaku-perilaku anarkis baik secara fisik maupun secara non-fisik
yang terpengaruh terkait dengan informasi digital yang barangkali kurang bertanggung jawab. Kami mencoba untuk bisa mengkoneksikan masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk menemukan komunitas yang seminat dan saling bekerja sama untuk kemajuan bersama. Ekonomi kita luar biasa di ranah UMKM. Kita punya 65 juta UMKM, kita butuh gotong royong untuk membangun UMKM untuk bisa online di media-media e-commerce. Harapan saya terhadap kegiatan literasi digital ini agar dilakukan secara terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia. Kami berharap dengan adanya literasi digital hari ini, masyarakat di Indonesia, terutama generasi muda hari ini, sudah bisa menjadi subjek aktif dalam pembangunan bangsa ini. Harapan saya terhadap kegiatan literasi digitalisasi ke depan tentu harus terus didorong dengan sumber daya dan juga resources yang lain supaya kegiatan literasi digitalisasi ini akan semakin efisien, semakin efektif dan juga semakin banyak menjangkau target audiens. Saya optimis literasi digital akan memberikan manfaat yang luar biasa pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya sudah ikut kelas literasi digital. Saya sudah ikut kelas literasi digital. Saya sudah ikut kelas literasi digital. Kita makin cakap digital. Makin cakap digital. Makin cakap digital, Indonesia maju. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Diva. Pada hari ini bertindak selaku Master of Ceremony. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini karena tadi kita tidak hanya membahas terkait dengan etika untuk bermedia sosial ketika masa pemilu. Tapi tadi pembicara kita juga menyinggung terkait dengan Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bahkan menyinggung juga terkait dengan RKUHP yang nanti baru tahun 2026. Dan selanjutnya saya juga sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah terlibat secara aktif dalam diskusi kita pada hari ini. Dan tentunya sangat menyenangkan sekali ketika mengetahui demografi partisipan kita pada hari ini tidak hanya teman-teman yang sudah berpengalaman sebelumnya, tapi juga teman-teman yang masih menjadi baru atau pemilih pemula. Semoga dengan demikian ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat dilaksanakan pada nanti tahun 2020 jika kita akan melaksanakan pemilu kembali. Selanjutnya akan kesempatan yang sangat luar biasa berdiskusi secara langsung dengan Bapak Muhammad Farhan dan juga Bapak Fadil yang telah bermurah hati dan berkenan untuk menyempatkan bagi pengetahuannya bersama kita semua. Kami selaku penyelenggara sangat berterima kasih kepada narasumber kami dan tentunya berharap teman-teman bisa menerima manfaat dari kegiatan ini. Kalau biasa kita dicap sebagai netizen yang paling tidak sopan, melalui acara ini bisa menjadikan teman-teman sebagai pengguna media sosial yang bijaksana. Tapi tidak hanya itu, semoga teman-teman juga bisa menjadi individu yang bisa melindungi dirinya dalam bermedia sosial. Karena sebagaimana yang tadi telah disinggung oleh pembicara kita, bahwa banyak juga tindak secara online, contohnya adalah phishing, data breach, carding, ataupun account takeover. Sehingga diharapkan teman-teman juga dapat lebih waspada dalam media sosial. Baik teman-teman, karena kita sudah berada pada penghujung acara, tentunya kita akan melakukan dokumentasi. Dan sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan pada tata tertib untuk bahwa partisipan diwajibkan untuk mengaktifkan kameranya. Jadi untuk teman-teman yang masih belum aktif kameranya, diharapkan untuk bisa dapat bersiap untuk melakukan dokumentasi dan memberikan gaya terbaiknya. Sambil menunggu teman-teman yang masih bersiap untuk mengaktifkan kameranya, juga kembali saya ingatkan untuk teman-teman sekalian mengisi post-test yang linknya tersedia di kolom chat Zoom meeting. Jangan sampai nggak diisi karena post-testnya juga
sebagai bukti presensi teman-teman di kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk operator apakah sudah siap untuk dokumentasi? Baik, kita akan mulai terlebih dahulu dari slide pertama. Boleh diberikan gaya terbaiknya ya teman-teman. Hitungan ketiga kita akan ambil fotonya bersama-sama. 1, 2, 3. Baik, lanjutnya untuk slide kedua kita akan lakukan kembali diingatkan untuk teman-teman agar dapat mengaktifkan kameranya ya, karena sayang banget loh udah datang dari siang sampai sore tapi di dokumentasi teman-teman nggak kelihatan nih kehadirannya di sini. Oke, untuk teman-teman yang ada di slide 2 harap bersiap. 1, 2, 3. Baik, dengan demikian sudah selesailah sesi dokumentasi kita pada hari ini dan berakhir juga acara seminar dan talk show dalam tajuk Literasi Digital Pemilu Aman, Ruang Digital Damai. Saya Diva Nuramarta sekaligus mewakili penyelenggara pamit undur diri, semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.